Ayat 6 ayat ayat 36. 36. Hendaklah Hendaklah kamu kamu murah hati murah hati sama sama seperti Bapamu bapamu adalah adalah murah hati. murah hati. Terima kasih. 6 Ayat ayat 36. 36. Hendaklah kamu Hendaklah kamu murah hati murah hati sama seperti sama seperti Bapamu bapamu adalah murah hati. adalah murah hati. 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam sekolah minggu. Glorious Kids. Apa kabar adik-adik? Saya berharap kita semua sehat, kuat, dan siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan. Semuanya boleh mengambil sikap berdoa. Kita nyanyikan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya nyanyi dengan penuh kerinduan, syukur kepada Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik.
yang baik, Engkau adalah Tuhan kami, Bapa kami, Juru Selamat kami. Engkau sangat baik, sungguh teramat baik. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih hari yang sangat indah untuk kami boleh datang berbakti, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya, memberkati kami semua dan memberkati semua adik-adik kami yang ada di rumah bersama dengan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik sekali. Dia baik buat saya, dia baik buat adik-adik, dia baik buat papa-mama, dia baik buat saudara-saudara kita, dia baik buat kita semuanya. Yuk pada pagi hari ini Kak Olivia ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian God is so good dengan penuh sukacita. Kalau good, tangannya semua ke depan ya. Kita tunjukkan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Amin. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Adik-adik, ini yang harus kita ketahui, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sejak kapan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, menaikkan kebaikan Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya
sekalian, Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita juga mau memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita kepada Dia. Yuk kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan baik memberikan kami kesehatan. Tuhan baik memberikan kami kepintaran dalam kami sekolah. Tuhan baik, Tuhan terus jagai kami bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, saudara kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Mungkin persembahan kami terlalu kecil dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Namun kiranya Tuhan, pakailah persembahan kami ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan berkati gerejamu di tempat ini, GKA Gloria Sidoyoso. Terima kasih Bapa di surga, dan ajar kami terus untuk memberikan hidup kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan selalu menuntun kita, memimpin kita, menolong kita, serta memberikan kita hikmat dan pengetahuan, dan menjadikan kita anak-anak yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menaikkan pujian, tabur firman-Mu padaku. But
Adik-adik, Kakak akan mengajak kita semua bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, ayo semuanya duduk yang baik, yang manis, yang sopan. Kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh belajar. Tolong kami untuk kami duduk diam dan taat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengawali cerita Alkitab kali ini, ada sesuatu buat kalian. Ayo kita lihat bersama yuk tayangan berikut ini. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang kakek tua. Kakek Polo namanya. Hidupnya ia jalani sendiri tanpa ada istri yang terkasih, anak dan cucu. Kakek tua ini hidup pas-pasan dari hasil mengemisnya setiap hari. Walaupun begitu, ia tidak pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Ia adalah seorang kakek yang sangat baik hati. Dia suka menolong orang lain, siapa saja yang ia temui. Suatu hari, ia berjalan menyusuri jalanan yang biasanya ia lalui. Jalanannya itu sangat sepi. Penghasilannya pun hari ini sangat sedikit. Ya Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hamba sangat bersyukur. Lalu kakek berjalan pulang karena ia merasa sangat lelah untuk terus berjalan mencari sedikit uang lagi di hari itu. Dalam perjalanan pulang, Kamu kenapa, Nak? Saya pengen mainan itu, Kek. Oh, tunggu sebentar ya. kemudian kakek pergi. Dan tak lama kemudian kakek pun kembali dengan membawakan mainan. Ini, Nak. Terima kasih, Kek. Asik. Saya punya mainan. Kakek pun tersenyum gembira. Dan kakek terus berjalan menuju rumahnya. Dalam perjalanannya, kakek bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Sinta sedang bingung. Aduh, jatuh di mana ya uangku tadi? Kenapa, Nak? Ini, Kek. Tadi uangku jatuh. Aku sedang mencarinya. Aku mau beli obat buat mamaku. Mamaku sedang sakit, Kak. Di mana ya? Oh, ini, Nak. Kakek punya uang. Ini buat saya, Kek. ya, segera belikan obat untuk mamamu ya. Terima kasih ya, Kek. Ya, semoga lekas sembuh. Terima kasih, aku akan segera beli obat untuk mamaku. Oke. Kakek
kakek terus berjalan dan berharap segera sampai di rumah dan beristirahat. Lelah juga ya hari ini. Sejak saat itu, kakek tidak terlihat lagi di seluruh jalan yang sering ia lalui. Banyak orang merasa kehilangan, sebab kakek banyak sekali berbuat baik dan tidak mengeluh. Kakek benar-benar menanamkan nilai kebaikan dalam dirinya. Ternyata kakek itu jatuh sakit. Simpa, anak kecil yang pernah ditolong kakek, berjalan menuju ke rumah kakek. Kemudian ia melihat kalau kakek itu sedang sakit keras. Ia sungguh sangat sedih, dan kemudian ia memberitahukan kepada orang-orang desa. Segera satu persatu pun warga desa mulai berdatangan dan melihat kakek. Namun tidak lama kemudian kakek itu meninggal dunia. Semua orang menangisi kakek karena mereka merasa sangat kehilangan akan sosok yang sangat baik, yaitu kakek Polo. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan ada cerita singkat dari seorang kakek yang sangat sederhana tetapi sangat baik hati. Kakak mau cerita dari dalam Alkitab juga ada cerita tentang seseorang murid Tuhan yang sangat baik hati dan juga suka berbagi seperti sang kakek. Adik-adik, ayo kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9. Kita buka bersama ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Untuk adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar bisa mengikuti kakak untuk membacanya bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang kelas kecil, tolong diperhatikan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Adik-adik yang terkasih, di sebuah kota yang bernama Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, atau nama lainnya adalah Dorcas. Ia digambarkan sebagai seorang yang sangat baik hati. Dia suka berbagi. Dia juga adalah seorang murid Tuhan yang sangat disayangi oleh orang-orang sekitarnya. Adik-adik pasti sudah tahu kan bagaimana sih yang disebut dengan tindakan baik hati atau kebaikan? Misalnya apa? Betul sekali. Misalnya contohnya seperti kakek tadi yang ada di dalam cerita tadi. Ia menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Nah, adik-adik,
disebut dengan tindakan yang baik hati. Tabita atau Dorcas ini karena sangat baik dan disayangi oleh banyak orang, ketika ia mati, banyak orang merasa sedih dan merasa kehilangan. Bahkan nampak bahwa mereka berharap Tabita atau Dorcas berharap untuk dia bisa hidup lagi. Semua orang menangis melihat kematian Tabita. Apa sih yang dilakukan Tabita, Kak Jill? Kok semua orang senang ya sama dia? Seperti yang kakak bilang tadi di awal, Tabita adalah seorang yang baik hati. Dia setiap hari bekerja membuat pakaian, membuat baju, dan hasilnya dia bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama bagi para janda-janda. Janda-janda artinya ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal. Mereka hidup sendiri, hidupnya susah, hidupnya miskin. Orang-orang seperti itu yang ditolong oleh Tabita. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu bentuk tindakan yang baik hati. Ayo, adik-adik, mari kita bersama-sama melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Tabita. Karena itulah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lalu Kak Jill, apa kita harus menjahit baju? Tidak perlu. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa berbuat baik dengan cara yang lain. Misalnya, kalau kita tidak bisa menjahit baju, misalnya seperti ini, kita membantu papa mama di rumah, kita membantu tetangga-tetangga kita yang lagi kesusahan, kita membantu teman-teman sekolah minggu kita yang lagi kesulitan, atau dan lain sebagainya. Atau mungkin adik-adik yang bersekolah, kalau di rumah, walaupun kita bersekolah dari rumah, tapi kita tetap harus menjadi anak yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah tetap harus belajar dengan baik dan tetap mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita melakukan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh kakek di dalam cerita tadi, dan juga seperti apa yang dilakukan oleh Tabita. Karena tindakan-tindakan seperti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat, jangan lupa, mari kita terus-menerus berbuat baik. Sebab ingatlah, yang kita pelajari hari ini adalah kita harus terus-menerus berbuat baik. Sebab perbuatan baik adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan yang kedua, ketika kita berbuat baik, kita sudah menjadi saluran berkat buat sekitar kita, buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu, mari kita pakai kesempatan yang ada, kita pakai talenta yang kita punya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita melakukan segala kebaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, kita juga melakukan kebaikan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ngomong-ngomong bilang Tuhan yang baik, kakak jadi teringat, kakak punya satu lagu baru. Kakak mau mengajak semua adik-adiknya untuk bernyanyi bersama-sama. Tapi kita tidak akan bernyanyi sendiri. Kakak akan memanggilkan teman-teman yang tadi berperan bermain boneka kakek polos sama anak-anak kecil. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini bersama teman-teman kita yang tadi. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini ya. Adik-adik di rumah juga. God is good. Over mountains, high to the valley.
lupa ya, untuk minggu depan ada ayat hafalannya. Untuk yang kelas kecil, perhatikan ayat hafalannya dari Galatia pasal 6 ayat 9a. Galatia pasal 6 ayat 9a. Diingat, dihafalkan, dan jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggunya ya. Untuk adik-adik yang kelas tengah besar, kakak ambil dari Galatia 6 ayat 10. Boleh diperhatikan di sini ya. Dibaca, ingat, dipelajari. Ingat, jangan lupa untuk video ayat hafalannya dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing ya. Ditunggu loh sama guru wali kelasnya masing-masing. Adik-adik, sekian sekolah minggu kita. Kita mau bersama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kebaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami yang masih kecil Tuhan, sehingga kami mampu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong berkati kami, kehidupan kami dari saat ini untuk 1 minggu ke depannya. Terima kasih ya Bapak, ajari kami sehingga kami mampu untuk terus melakukan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri pada sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya kebaktian kami Tuhan yang menyempurnakan, dan semuanya berkenan bagi Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Ujian kami, doa kami, persembahan kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, di mana saja mereka beribadah hari ini, dalam menyaksikan ibadah online hari ini. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu bersama dengan orang tua mereka. Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini. Hati mereka tetap berlimpah dengan ucapan syukur, serta mereka terus memuji memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kebutuhan mereka, berkati anak-anak yang harus sekolah online. Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. 1 minggu ke depan kami akan banyak dengan aktivitas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Adik-adikku, saudara-saudara yang terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, anugerah penebusan, keselamatan dari putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kuduslah yang senantiasa memberkati kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap berdoa